tentang konflik itu terjadi dari waktu ke waktu dan cenderung naik. Nah, kemudian ada semacam prediksi atau skenario tentang konflik KMH ini dari waktu ke waktu, dan analisanya lebih banyak didasarkan pada hubungan habitat dengan harimau Sumatera atau populasi harimau Sumatera. Yang pertama ini probabilitas konflik itu dikatakan masih rendah ya ketika overlay antara kawasan konservasi dengan harimau itu relatif kecil. Apa? Halo? Halo. Baik, relatif kecil karena di situ digambarkan persinggungan antara kawasan konservasi dengan harimau itu relatif kecil. Lanjut. Kemudian yang kedua, ini ditandai dengan atau disebut dengan skenario kedua. Konflik ini bisa terjadi eskalasinya sedang ketika pertemuan habitat dengan kawasan konservasi ini makin besar gitu. Dan ini biasanya ya ditandai dengan hutan-hutan yang sudah mulai rusak, kemudian aksesibilitas manusia atau aktivitas manusia menjadi tinggi gitu. Yang selanjutnya, nah ini probabilitasnya jadi tinggi ketika tumpang tindihnya sudah semakin besar gitu. Sehingga ini menggambarkan bahwa ya bagaimana lagi, artinya udah sulit membedakan antara kawasan inti konservasi dengan aktivitas manusia. Dan ini seperti digambarkan dengan pemukiman-pemukiman yang ada di dalam gitu, yang kalau dulu sebagai program transmigrasi dan sebagainya. Gitu. Tentang kasus KMH di Bukit 30. Jadi selama katakanlah 2 dekade ini, kurang lebih 20 tahun terakhir kami bermitra dengan TNBT, memang tidak banyak laporan atau data tentang konflik khususnya harimau ya. Dan catatan kami itu pada tahun 2012, mungkin mohon diluruskan nanti kalau kurang pas ya tanggal dan sebagainya. Ini ada kejadian yang bisa disebut juga fatal karena di situ sampai menyebabkan 1 orang meninggal ya, dan 1 luka. Ini terjadi di luar kawasan, tentu di luar kawasan itu di wilayah PT Sibirada Subur di sekitar Taman Nasional Bukit 30. Jadi kalau melihat ini potret KMH di TNBT ini memang relatif kecil. Lanjut. Nah, tentang pedoman mitigasi dan penanganan konflik. Sebenarnya kalau kita bicara periode sebelumnya memang kita terkendala dengan penanganan konflik antara satwa dan manusia karena memang aturan dan payung hukumnya belum ada gitu. Beberapa yang kami ingat mungkin sebelum periode ini ada mungkin 2001 itu juga sudah ada semacam pedoman penanganan harimau bermasalah gitu. Kemudian untuk yang baru ini sudah ada P48 ini tentang penanganan konflik manusia dan satwa gitu sebagai payungnya. Kemudian khusus tentang harimau ini sebenarnya sudah ada istilahnya udah panduan praktisnya gitu. Jadi secara normatif, secara hukum sebenarnya mestinya ini kita acu sebagai katakanlah pedoman untuk penanganan konflik yang terjadi gitu. Dan di situ ada beberapa prinsip ya bahwa manusia dan harimau itu sama-sama penting.
Kemudian artinya penting di sini sejauh mungkin menjaga eksistensi manusia dan tidak merugikan satwa liar. Kemudian spesifik area, tentu konflik tidak bisa dipukul rata gitu. Artinya harus dilihat secara spesifik landscape atau area di mana terjadi konflik itu. Terus kemudian tidak ada solusi tunggal. Nah, ini penjelasannya bahwa ketika kasus harimau dan manusia atau ada kasus harimau ini juga tidak bisa dilihat secara parsial atau solusinya tunggal. Ini harus secara komprehensif tadi. Mungkin kalau dalam kerangka mitigasinya tadi Pak Suaryana juga sudah menyampaikan bahwa perlu semua itu terlibat. Gitu. Kemudian skala landscape, ya ada skala landscape juga misalnya Riau gitu. Ini karena gambarannya yang kita sama-sama ketahui bahwa dari tahun 2017 ke sini aja sudah sekian kasus ya kejadian konflik KMH ini di wilayah Riau gitu. Kemudian tanggung jawab bersama multi pihak ini jelas bahwa konflik tidak bisa dilakukan sendiri termasuk pengelolaan konservasi. Tadi Bang Tony sudah sampaikan gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada tahapan. Jadi di dalam panduan praktis itu sudah sedemikian rinci tahapan pencegahan, mitigasi, dan kemudian sampai ke penanganan. Bahkan kalau merujuk pada mitigasi konflik umum itu akan balik lagi, gitu, akan jadi lingkaran berikutnya, gitu, sehingga ada perbaikan ke depan ketika dari pengalaman yang sudah gitu. Pencegahan ini tentu poin-poinnya itu yang pertama memperbaiki pola pemeliharaan hewan ternak karena ini sebuah keniscayaan bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik di TNBT mungkin di tempat-tempat lain itu biasanya juga masyarakat yang mempunyai ternak gitu. Jadi ini perlu ada upaya atau pola perbaikan pengelolaan hewan ternak. Kemudian pengelolaan satwa mangsa ini pendekatannya mungkin lebih ke dalam ya, artinya ke kepentingan dari harimaunya itu sendiri. Mungkin dengan rekayasa dan sebagainya gitu. Tadi juga sudah disinggung gitu. Artinya bahwa dengan keterbatasan luasan tentu yang kita butuhkan adalah meningkatkan kualitas dari habitat itu. Pengaturan ruang ini jelas. Nah, ini kalau di Taman Nasional kan sudah jelas itu ada zona-zona yang memang sesuai peruntukannya gitu. Nah, tinggal ke depan mungkin perlu ini apa istilahnya ya diperbarui atau dievaluasi apakah kesesuaian fungsi dan perubahan-perubahan ini bisa mengakomodir tentang perkembangan gitu, baik populasi maupun perilaku satwa liar itu. Kemudian mengurangi risiko cederanya harimau ini penting juga gitu. Meskipun dalam situasi panik biasanya, ketika konflik itu biasanya hal yang paling psikologisnya panik, tapi kita harus tetap berpikir jernih untuk tetap mengurangi tercederainya harimau. Yang kelima itu pendidikan. Tentu pendidikan ini langkah jangka panjang dan mungkin hasilnya juga tidak bisa langsung kita lihat, hanya pola atau trennya aja nanti. Tapi ini sebuah langkah yang bijak juga saya kira perlu dipertimbangkan. Kemudian program mitigasi. Nah tentang program-program ini tentu ada program kompensasi dari asuransi, mungkin program insentif dan proses hukum gitu. Ada beberapa mungkin yang masih sifatnya ideal gitu. Artinya dalam tataran prakteknya masih susah gitu. Tapi paling tidak arahannya seperti itu. Karena ini kaitannya sebenarnya juga tadi bicara tentang paradigma pengelolaan atau konservasi sesuai dengan zaman gitu. Nah, penanganan ini penting. Ketika penanganan itu untuk
memperkuat informasi awal itu jadi penting karena terus terang aja gitu, atau mungkin kita juga sepakat bahwa beda zaman, beda juga kondisi sekarang di mana informasi itu sudah sedemikian canggih dan mudah gitu. Nah, tentu informasi atau katakanlah medsos ini juga jadi dalam konteks ini juga bisa jadi pedang bermuka atau mata pedang gitu yang sama-sama tajam. Di satu sisi bisa untuk meningkatkan atau memperbaiki informasi, sistem informasi, kemudian satu sisi juga karena mudahnya tadi bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang katakanlah tidak pada porsinya. Suatu contoh yang kecil misalnya sebenarnya kasusnya kucing tapi disebut harimau, itu karena ini sering kami alami gitu di lapangan gitu. Dan itu harus istilahnya dicek dan recheck oleh kita ketika ada informasi konflik. Yang kedua itu tentu pemantauan ya, sejauh mana konflik ini eskalasinya seperti apa gitu. Dari sekedar misalnya harimau melintas sampai ke menunjukkan aktivitas yang lain gitu. Nah, pada saat konflik biasanya memang ada kondisi-kondisi yang harus kita patuhi gitu, mengubah perilaku dan sebagainya. Memang pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan di sini. Seperti contohnya ya seperti yang kita alami gitu. Misalnya ada corona ini, tentu dampaknya kita harus melakukan pembatasan dan ya istilahnya yang bagi kita itu kurang bebas gitu. Nah, ini tentu dan ada kerugian mungkin secara ekonomi dan sebagainya gitu. Yang keempat, penanganan pengusiran. Nah, ini ketika level konfliknya itu masih dalam tataran yang ringan gitu. Misalnya harimau hanya melintas dan tidak sampai mengintervensi ke dalam dan masih mungkin untuk dihalau gitu. Yang terakhir tentu ini pilihan ya, ketika sudah opsi yang lain nggak memungkinkan, ini penangkapan, dan ini biasanya atau yang sudah sering kita atau yang kita lakukan. Lanjut. Kemudian respon ya, respon masyarakat terhadap keberadaan harimau. Sebenarnya saya nggak begitu sebenarnya nggak begitu berani menyebutkan, tapi kalau secara umum sebenarnya masyarakat itu cukup respect terhadap keberadaan satwa. Tinggal masalahnya situasinya seperti apa gitu. Nah, ketika suatu kawasan atau landscape itu konflik tinggi, tentu ini juga berbeda respon masyarakatnya terhadap konservasi atau keberadaan satwa itu sendiri gitu. Sebagai contoh ini kebetulan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Agus Bagio ini di TNWK menyebutkan bahwa persepsi dan respon masyarakat sekitar TNWK ini terhadap keberadaan harimau Sumatera dan kucing liar lainnya atau felit ini cukup positif gitu. Ini penelitian dilakukan 2016. Nah, tentu sebagai informasi yang istilahnya ilmiah ini perlu kita kembangkan juga ke depan dan ke tempat-tempat lain sehingga kita bisa mengartikulasi tentang bagaimana respon masyarakat secara umum terhadap satwa liar atau khususnya harimau Sumatera. Lanjut. Nah, apa saja upaya yang telah dilakukan PKHS dalam rangka mitigasi konflik? Tentu kalau bicara apa yang kami lakukan, ini bukan berarti ini sudah istilahnya ya itu yang terjadi. Tapi sebenarnya sesuai dengan peran kami di sini, baik di TNWK maupun TNBD, kami sebagai mitra tentu tugas kami adalah membantu tugas atau peningkatan tugas fungsi dan sebagainya yang ada sesuai dengan kemitraan kami gitu. Nah, pada dasarnya
apa yang sudah kami lakukan kaitannya dengan upaya preventif terhadap KMH ini, yang pertama tentu kita harus dekati dari sisi dalamnya, gitu. Artinya dari sisi habitatnya. Dan ini hal-hal yang kita lakukan tentu membantu dalam hal pelaksanaan atau kegiatan patroli, kemudian monitoring dan sebagainya. Kemudian membangun sarpras, karena pada saat yang sama ketika kita bicara soal upaya mitigasi konflik dan sebagainya, itu sebenarnya konflik juga sudah terjadi. Gitu. Jadi kita pun sebenarnya istilahnya ya sudah ditekan dengan berbagai kondisi di mana harus di satu sisi harus memperbaiki kondisi, tapi di satu sisi kita juga harus menangani konflik itu sendiri. Gitu. Nah, ini pengalaman dari tahun 2017 sampai ke 2020 ini kemarin beberapa ada contoh kasus atau kasus di Provinsi Riau yang kebetulan kami juga bisa terlibat. Dan kegiatan yang kami lakukan tentu dalam batas-batas kemampuan kami juga sudah membantu dalam penyiapan sarprasnya. Kemudian secara langsung kami juga ikut berpartisipasi dalam upaya penanganannya. Melakukan penelitian, nah ini kaitannya dengan data yang harus kita perbaiki dari waktu ke waktu untuk kaitannya dengan konflik ini. Dan yang terakhir ini yang kami lakukan di Waikambas sesuai dengan upaya pencegahan yang disarankan tadi, bahwa kita melakukan kajian serta atau pemulihan habitat ya di dalam kawasan dan pembinaan habitat. Lanjut. Ya, jadi tadi yang kami sampaikan tentang pencegahan KMH di dalam kawasan ini, sebagai contoh ini yang kita lakukan di TNBT ya gambarannya, karena memang secara umum permasalahan di TNBT dan mungkin juga di tempat lain itu adalah kisarannya ada di perambahan, kemudian perburuan dan illegal logging gitu. Jadi dari situlah kami tentu ikut berpartisipasi dalam upaya mengurangi tekanan ini. Lanjut. Nah, upaya pencegahan berikutnya itu memperbaiki pola pengelolaan ternak, tadi sudah kami sebutkan. Dan bentuknya ini kebetulan melalui proyek yang kita jalankan ini, kita membangun istilahnya contoh kandang ternak anti serangan harimau ini. Sebenarnya ini bukan yang baru atau satu-satunya, karena sebelumnya ini sebenarnya dilakukan teman-teman di kawasan BBS, kemudian di Sumatera bagian utara gitu. Dan ini dinilai efektif ya dalam rangka mengurangi tekanan kasus ini KMH ini atau dampak KMH ini khususnya yang berhubungan dengan ternak. Dan ini kita lakukan di sekitar kawasan TNBT, itu tepatnya di desa Lubuk Mandarsah. Lanjut. Nah, ini tadi kami sebutkan, artinya kami juga sekecil apapun berkontribusi terhadap upaya penanganan yang kebetulan terjadi kemarin untuk khususnya ini kasus Bonita salah satu contohnya, dan tentu ini bagi KSDA juga sudah merupakan sesuatu yang enggak asing lagi gitu. Artinya kasus ini cukup menyita banyak perhatian, kemudian ya mungkin sumber daya dan sebagainya. Intinya bahwa kembali ke aturan main tadi, tugas kami adalah mensupport lembaga atau kelembagaan penanganan konflik yang sudah ada. Dalam hal ini adalah Satgas konflik yang ada di Provinsi Riau. Lanjut. Kemudian penelitian masyarakat ini juga dalam waktu yang sama kita lakukan. Ini
terhadap masyarakat yang ada di sekitar SM Kerumutan. Dan maaf karena ini kemarin terkendala atau apa ya istilahnya ada pandemi corona, jadi kegiatannya sendiri tidak bisa 100% tuntas, tapi alhamdulillah sebagian besar atau hampir sudah mendekati 90% pengumpulan datanya sudah kami lakukan. Dan dari data yang terkumpul itu berdasarkan parameter yang kita pakai untuk penelitian itu, di situ sudah terlihat gambaran datanya gitu. Mungkin data ini juga masih perlu kita elaborasi lebih lanjut dihubungkan dengan faktor-faktor yang lainnya gitu. Ada 48 sekian tidak pernah ketemu harimau. Kemudian 86 lebih itu masyarakat tidak pernah mempunyai pengalaman konflik. Hanya 10 yang punya. Kemudian 35% lebih itu masyarakat memilih tindakan menangkap lalu memindahkan, ada relokasi gitu. Terus ada 25 yang dibiarkan saja kemudian melaporkan dan sebagainya. 40% lebih itu warga memilih tindakan dilaporkan ke pihak berwenang. Ada yang ditangkap, dipindahkan, dan ada porsi juga yang memilih dibunuh gitu. Dan masyarakat mengetahui, sebenarnya sebagian besar mengetahui bahwa harimau atau satwa liar yang lain itu dilindungi oleh undang-undang gitu. Dan mereka ya intinya harus itu dikembalikan pada habitat yang sesuai. Kemudian tentang alasan bagaimana satwa itu dilindungi, ada yang tahu atau ada yang mungkin masih apatis atau tidak tahu gitu. Lanjut. Mohon waktunya, Pak. Baik, yang kemudian tentang tadi upaya pendidikan ini intinya kita lakukan di TNBT baik di dalam maupun penyuluhan di luar. Lanjut. Tadi saya sebutkan ada pembangunan kandang. Nah, ini yang menarik bahwa di Desa Lubuk Mandarsa selain kita lakukan pembuatan contoh kandang tadi juga ada inisiasi aktivitas ekonomi, dan ini sebenarnya merupakan hasil kompromi dari kelompok masyarakat yang ada di situ, kemudian pihak TNBT khususnya Seksi Wilayah 1 Jambi untuk coba membuat terobosan baru yang mungkin ini bisa jadi benih atau inisiasi ke depan. Lanjut. Masih dalam kerangka pencegahan. Nah, ini bentuk daripada pembinaan habitat yang ada di TNWK yang kami lakukan, yaitu semacam melakukan pemulihan gitu habitat yang secara alami sebenarnya sudah mulai berubah, dan ini coba kita lakukan uji coba gitu. Sifatnya masih uji coba, dan kemungkinan kalau ini bisa diterima secara aturan dan sebagainya mungkin masih nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Lanjut. Nah, tadi disinggung Pak Sam soal penyediaan air ya di dalam kawasan. Memang ini masih mungkin pro kontra di sana sini, tapi setidaknya ini di TNWK sudah kita kembangkan tentang penyediaan air minum, khususnya ini di waktu kemarau gitu. Karena memang data kita cukup banyak tentang kematian satwa pada saat musim kemarau, sehingga kita coba meskipun ini masih kecil ya, ini belum menyentuh sebagian besar dari masalah tentang air di TNWK. Lanjut. Nah, kondisi terkini masyarakat ini yang perlu kami sampaikan terakhir, bahwa pada prinsipnya masyarakat itu saya sepakat harus kita anggap sebagai kawan tadi, dan kita juga harus tetap berprasangka baik bahwa sebenarnya masyarakat itu bisa kita ajak kerjasama gitu. Artinya ketika ada ruang dan ada kesempatan untuk kita ajak diskusi dan mengeluarkan ide-idenya, ini terbukti itu bisa kita lakukan di Lubuk Mandarsa itu sebagai contoh. Lanjut.
Satu lagi mungkin. Nah, ini tentang kondisi masyarakat. Tadi kami sebutkan ada aktivitas ekonomi. Ini saat ini mereka sedang bekerja dan menikmati hasil tentu. Dan ini kita harapkan akan mempunyai dampak yang positif baik terhadap perekonomian masyarakat, kemudian kepada habitat yang ada khususnya ini terhadap wilayah TNBD. Lanjut. Saya kira mungkin bukan kesimpulan dari semua, tapi paling tidak saya mencatat beberapa poin ya, bahwa keberadaan harimau Sumatera di TNBT dan TNWK ini merupakan keunikan tersendiri. Koeksistensi manusia dan satwa liar sudah berlangsung lama, dan itu sudah banyak cerita-cerita yang kita dengarkan tentang pola hidup berdampingan secara damai gitu. Kemudian perubahan dari hutan yang padat, harimau yang banyak menjadi manusia yang padat, ini telah menjadi bentuk masalah tersendiri dan akhirnya menjadi bentuk tekanan terjadinya KMH. KMH masih terus terjadi. Kemudian koeksistensi tadi, kehidupan hidup berdampingan secara damai masyarakat dan harimau ini sebenarnya masih merupakan sesuatu yang mungkin kita wujudkan ketika kita melakukan beberapa syarat, yaitu perketat perlindungan dan monitoring harimau Sumatera dan mangsanya di setiap kawasan konservasi ya, tekan terjadinya laju fragmentasi, deforestasi, kemudian pisahkan sejauh mungkin antara habitat harimau dan ruang-ruang manusia, artinya masyarakat gitu. Meskipun ini terkesan juga ideal ya, hanya mudah diucapkan sulit dilaksanakan. Upaya konservasi sebenarnya berada pada singgungan antara teori ekologi, realitas sosial, dan kemudian data-data yang faktual. Ini mencari sintesa dari tiga hal ini tentunya akan menjadi hal yang formula yang bagus untuk pengelolaan, kemudian khususnya untuk dalam rangka penanganan KMH. Saya kira itu yang saya sampaikan, Pak Tono. Mohon maaf kalau agak ngelatur sedikit gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi bahan diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subi atas paparannya terkait dengan inisiatif yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan PKS yang bekerja di sekitar Bukit 30 dan juga di Waikambas. Saya mungkin tidak mengulas atau mengambil poin-poin dari paparan tadi. Saya yakin semua kita memperhatikan karena kita juga punya keterbatasan waktu. Saya ingin langsung menuju ke satu lagi inisiatif kita di Waikambas, yaitu kawan-kawan dari YPK. Mas Agus ya? Halo? Halo, siap Mas Tono. Ya, baik. Mas Agus sudah siap. Silakan untuk menyampaikan. Boleh saya share screen ya? Ya, ini lebih banyak ke aktivitas ke masyarakatnya gitu ya. Ini agak unik Ya. dari inisiatif sebelumnya. Silakan Mas. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sip. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari YPK. Saya mohon izin kepada Bapak-Bapak senior juga yang ada di sini, Mas-Mas dan juga Mbak senior yang hadir di sini, teman-teman pegiat konservasi dan juga para pejabat di tingkat TN dan juga BKSDA besar. Mohon izin juga Pak Haryono, nanti mungkin juga saya akan sharing tentang Riau. Mohon izin juga nanti tidak hanya Waikambas, tapi mungkin beberapa pengalaman yang mungkin bisa di-sharingkan. Jadi memang sesuai dengan arahan kemarin, jadi memang kami dari YPK memang banyak berkegiatan dengan masyarakat yang ada di kawasan TNWK maupun juga di Riau salah satunya, di mana salah satunya di daerah Pak Haryono di Harimau Baling juga di sana. Jadi memang
kita sepakat tadi dari beberapa pembicara sebelumnya dan juga mungkin arahan-arahan atau masukan dari Bapak-bapak sekalian, Bu sekalian, bagaimana nanti peran semua pihak gitu dalam kegiatan pencegahan maupun penanggulangan konflik yang tadi mungkin secara nomenklatur ya bahasanya kok agak gimana gitu tentang konflik manusia dan satwa gitu ya. Nah ini kira-kira yang yang memang terjadi tadi Bapak Ibu sekalian sudah sampaikan bagaimana keanekaragaman hayati kita termasuk habitatnya dan satwa liarnya itu yang sudah dikupas sebelumnya cukup memperhatikan karena memang pemanfaatan ruang dan segala macam untuk kegiatan-kegiatan yang manusia yang lain. Jadi ini yang terjadi yang tidak bisa kita hindari mungkin ya karena ada beberapa pembangunan yang sudah dilaksanakan ataupun sedang berjalan. Nah ini yang tadi juga disampaikan sekelumit oleh Pak Arino juga bagaimana penggunaan sumber daya yang sama gitu karena memang sebenarnya manusia lah yang menggunakan atau memanfaatkan habitat yang ada di sebagai habitat satwa gitu. Jadi itu yang kemudian berebut lah gitu bagaimana satwa juga di situ, manusia di situ, kemudian jari dukungnya juga berkurang karena populasi manusia juga bertambah gitu dengan pemanfaatan ruang yang cukup yang harus luas lah gitu. Kemudian juga bagaimana satwa-satwa liar terutama yang karismatik itu ternyata juga cukup banyak diburu gitu, dimanfaatkan gitu, termasuk kulitnya, gadingnya, bagian-bagian tubuh yang lain sehingga juga memicu adanya konflik terjadi pertemuan tadi yang disampaikan Pak Aryono dan teman-teman sekalian. Nah, dampaknya juga seperti yang diulas oleh teman-teman sebelumnya tadi disampaikan bahwa ada kerugian ekonomi, juga ada luka maupun kematian di manusianya sendiri, termasuk juga di satwa liarnya yang ada di sana, baik itu luka maupun berakhir pada kematian terhadap satwa, baik diracun maupun dijerat dan segala macam. Jadi itu juga terjadi dan mungkin juga sebenarnya kalau kita bicara konflik tadi dengan satwa liar juga tidak hanya memeleh besar juga, tapi juga mungkin ada beberapa hal yang terjadi seperti daerah di pertanian ada masuknya monyet ekor panjang, kemudian juga ada babi dan segala macam itu juga jadi masalah-masalah tambahan gitu yang kemudian memicu ada persoalan-persoalan dengan satwa liar seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang mungkin catatan saya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mungkin bisa ditambahkan juga beberapa konflik yang terjadi antara satwa dengan harimau, dengan gajah, dengan satwa yang lain, baik mungkin ini secara umum di Sumatera seperti apa, di Riau, kemudian di Bengkulu, kemudian ada di Sumatera Selatan, termasuk juga di Kambas, walaupun mungkin dari catatan teman-teman TNWK dan WJS ada penurunan konflik lah di sana dari 2015 sampai 2017, mungkin juga ada update terbaru status ini seperti apa. Nah, juga masuk beberapa catatan tadi memang beberapa konflik memang di sebagian besar di luar kawasan konservasi yang memang berhubungan dengan adanya komunitas ataupun pendudukan dari masyarakat yang di situ seperti itu, dan juga mungkin daerah-daerah yang konsesi seperti itu. Nah ini beberapa konflik juga yang terjadi, bagaimana penggunaan jerat untuk harimau, kemudian yang berakhir pada terbunuhnya harimau karena kondisi tersebut seperti itu. Kemudian juga ada beberapa masalah, terutama dengan gajah karena ada lintasan di situ, kemudian ada bangunan yang kemudian dia merusak lah. Jadi itu yang kondisinya yang terjadi di Lampung seperti itu. Nah ini beberapa sebenarnya seperti disampaikan rekan-rekan sebelumnya, proses-proses penanggulangan sudah ada diatur dalam aturan-aturan yang ada baik di tingkat pusat maupun di daerah yang memang bagaimana kita konsisten untuk ataupun mungkin bagaimana ini bisa merespon dengan kondisi-kondisi yang ada tersebut sehingga tidak banyak menimbulkan korban baik di manusia maupun satwanya dan kerugian-kerugian yang lain. Jadi ada bagaimana mencegahnya, bagaimana menangani, dan juga pasca penanganan termasuk juga bagaimana yang penting juga menenangkan
masyarakat dan desa situ bagaimana untuk ikut terlibat dalam proses-proses informasi dan juga menjaga kondisi supaya lebih tenang seperti itu. Nah, ini kalau kita tadi membicarakan tentang bagaimana peran para pihak, sebenarnya flashback lagi bahwa sudah ada aturan-aturan main yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat dan juga ada revisi-revisi di sana, dan kemudian juga ada beberapa SK gubernur terkait baik di Lampung, Sumatera Selatan, di Jambi, di Riau, dan juga yang terbaru ini di Kabupaten Lebong, bagaimana ada SK Bupati untuk pembentukan tim Satgas Penanggulangan Konflik, sehingga ini juga mungkin bisa menjadi contoh di kabupaten-kabupaten lainnya untuk merespon bagaimana penanggulangan konflik yang ada di daerah-daerah mereka. Nah, ini izin juga Pak Haryono, beberapa waktu lalu kita di Riau juga ada kegiatan pembahasan mitigasi konflik bersama para pihak, ini juga cukup representatif sebenarnya dari teman-teman balai, dari TN, kemudian dari LSM-nya, ada juga dari teman-teman perusahaan juga dari sana, Pemda juga ikut terlibat di sana untuk kita berdiskusi bersama bagaimana ikut bersama-sama untuk memitigasi konflik yang ada di Riau salah satunya seperti itu. Ini cukup representatif dan juga cukup hangat gitu diskusinya bagaimana menangani memitigasi konflik yang ada di Riau seperti itu. Nah, dalam tataran pelaksanaan juga kita mungkin perlu mengevaluasi, jadi kembali lagi juga mungkin flashback bagaimana mengevaluasi kita langkah-langkah yang sudah dilaksanakan di tataran lapangan seperti apa. Dan ini juga sekali kunci-kunci tadi disampaikan bahwa ini tidak bisa kerja sendiri, Bapak Ibu sekalian, jadi perlu ada kolaborasi para pihak, baik itu pemerintah pusat, dalam ini rekan-rekan UPT yang ada di Balai maupun di TN maupun di BKSDA dan teman-teman lain, pemerintah daerah, teman-teman LSM, perusahaan, dan juga ini penting kalau menurut saya bagaimana lembaga keagamaan juga terlibat di sana, baik rekan-rekan di MUI atau rekan-rekan yang lain bisa ikut menyuarakan lah bagaimana kegiatan-kegiatan konservasi, kegiatan upaya mitigasi antara konflik antara manusia dengan satwa melalui kegiatan-kegiatan di keagamaan seperti itu yang bisa dilakukan, termasuk juga dengan masyarakat dan desa dan lain-lain. Nah, yang berikutnya juga bagaimana nanti peran aktif semua pihak juga dalam mencegah, menangani, dan juga pasca konflik, tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing, karena dalam hal ini memang koordinasi selalu dengan bapak-bapak, rekan-rekan, ibu sekalian di pengelola kawasan, seperti apa pengelola satelit dan juga kawasan, itu yang penting di sana. Kemudian juga ada beberapa inisiatif yang sudah jalan, yang mungkin unit-unit patroli yang sudah dibuat gitu ya, akan bisa lebih dioptimalkan dan diperluas skalanya. Yang berikutnya juga bagaimana adanya pembinaan-pembinaan penguatan masyarakat di desa-desa binaan sekitar kawasan yang memang berhubungan langsung dengan kawasan. Jadi memang kalau ada apa-apa, tentu masyarakat juga mendapatkan dampaknya gitu di sana. Kemudian juga sudah ada beberapa call center di TN maupun BKSDA yang lebih kita optimalkan. Nah, hal lain juga yang mungkin saya nggak tahu apakah ini bisa menjadi masukan juga ke depan bagaimana nanti alokasi pendanaan daerah dan desa itu bisa dimunculkan di sana, baik di RPJM daerah maupun desa dalam penanganan konflik satwa. Nah, ini beberapa desa di kawasan penyangga sudah memunculkan itu dalam RPJM desanya, meskipun masih dalam proses-proses misalnya sosialisasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang bersifat preventif seperti itu. Nah, yang berikutnya juga tadi saya sempat mendengar teman-teman di PKS juga bagaimana ada pertimbangan asuransi jiwa juga terhadap korban, termasuk juga manusianya, bagaimana nanti mendapatkan santunan dan segala macam yang setidaknya ada perhatian dari para pihak untuk bagaimana menangani korban seperti itu. Itu yang menjadi poin yang bisa dilakukan ke depan seperti itu. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di TNWK yang tadi sampaikan mungkin tidak langsung menjurus ke penanganan konflik, tapi bagaimana mobilisasi masyarakat, penguatan tingkat masyarakat untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan mengenalkan pengenalan teknologi tepat guna di sana untuk bersama-sama
di sana juga mengamankan kawasan sebenarnya bagaimana untuk tidak memperluas daerah jelajah manusianya gitu ya, jelajah masyarakat, tapi bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di desa setempat. Ini yang juga kita lakukan di 6 desa di kawasan penyangga di TNWK, bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat di sana diperkuat sehingga akan lebih fokus di kegiatan ekonomi di sekitar desa mereka, tidak banyak masuk di dalam kawasan seperti itu. Nah, ini juga tadi harapannya tidak menimbulkan pertemuan tadi yang tidak disengaja dengan satwa liar seperti itu. Kemudian juga ini tadi kita sampaikan juga bagaimana penyadaran-penyadaran yang dikembangkan di sana untuk lebih menguatkan bagaimana perlindungan kawasan konservasi baik di TN maupun di Balai KSDA di sana, dan kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh agama di sana. Jadi ini juga menarik untuk bagaimana ada khotbah Jumat atau seperti apalah nantinya di dalam bahan-bahan penyadartawaannya, sehingga ini juga bisa semakin memperluas informasi tentang kawasan juga satwa liar yang ada di dalam kawasan konservasi tersebut. Nah, selain itu juga ada di kegiatan sekolah, tadi juga disampaikan sebelumnya rekan sebelumnya, bagaimana juga mulai dari kecil memberikan informasi-informasi konservasi secara lebih sederhana kepada anak-anak sekolah, dan ini juga melibatkan desa di sekitar kawasan, baik di TN maupun di Balai KSDA yang tadi saya sempat cerita, di Riau juga seperti itu, dan juga bagaimana perencanaan tingkat desa disempurnakan seperti itu. Jadi yang sebelumnya belum memasukkan isu-isu konservasi, isu kegiatan bersama untuk melindungi kawasan konservasi atau berkegiatan di kawasan penyangga itu lebih diperkuatkan di sana. Jadi ada beberapa pengintegrasian kegiatan-kegiatan untuk mendukung perlindungan TNWK maupun di kawasan konservasi yang ada di Riau yang saya sempat cerita di depan tadi. Nah, ini beberapa juga contoh di Riau, ini juga di backup penuh oleh Pak Aryono dan teman-teman, bagaimana memperkuat dubalang atau pengamanan swakarsa yang ada di desa, di adat gitu ya, untuk patroli di hutan, juga memastikan kondisi keamanan di sana, kondisi tidak ada gangguan dan segala macam. Dan ini juga diperkuat oleh teman-teman balai gitu ya yang ada di sana di Riau, dan kemudian ini bersama dengan masyarakat melakukan kegiatan monitoring bersama. Jadi juga untuk meminimalisir terjadinya konflik atau informasi-informasi yang ada, penemuan informasi yang ada di kawasan hutan di sekitar kawasan seperti itu. Ini juga dilakukan secara rutin oleh teman-teman pemuda di sana dan juga adat ya, yang mereka sebut dengan dubalang seperti itu, yang secara adat diberi mandat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan yang ada di sana gitu. Kemudian, nah ini yang tadi saya sempat sampaikan juga bagaimana mungkin langkah-langkah strategis yang mungkin bisa dilakukan ke depan, memperkuat di sekitar kawasan untuk pengintegrasian perencanaan-perencanaan dari tingkat pusat ya, termasuk di dalam pengelolaan kawasan dan juga di desa. Jadi ini juga beberapa kegiatan membahas bersama dengan teman-teman di desa, di TNWK, dengan desa penyangga sekitar kawasan, dan juga beberapa contoh di Riau juga di backup langsung. Pak Aryono juga turun langsung waktu dengan kegiatan-kegiatan RPJM desanya, bagaimana memberikan motivasi, memberikan penyegaran, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan konservasi, tentang satwa liar, yang kemudian masuk dalam perencanaan-perencanaan tingkat desa. Ini contoh yang saya ambil juga di Riau, bagaimana salah satu desa di kawasan penyangga, Bukit Rimbang, Bukit Baling, Swaka Marga Satwa, sudah memasukkan kegiatan di sana untuk penyuluhan penanganan konflik dengan binatang buas. Jadi seperti itu. Jadi sudah masuk dalam perencanaan, walaupun mungkin dari si budgetnya masih kecil, misalnya 2 juta, di sini sudah 2 juta, tapi paling tidak ada desa sudah memiliki perhatian seperti apa nanti sebelum terjadi konflik perlu ada penyuluhan-penyuluhan yang ada di tingkat desa. Jadi ini juga bagaimana kontribusi kerjasama baik pengelola kawasan juga dengan masyarakat dan juga teman-teman NGO dan juga dengan teman-teman yang lain untuk mensinergikan perencanaan-perencanaan di tingkat pusat dan juga tingkat tapak sinkron ya di tingkat tataran implementasi, sehingga ini juga bisa ikut berkontribusi terhadap perlindungan kawasan maupun mengurangi resiko terhadap konflik yang akan terjadi antara manusia dengan satwa.
Nah ini juga apa yang juga menarik di tempatnya Pak Aryono ini di kawasan Timbang Baling ada di dalam kawasan. Jadi itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri bagaimana nanti melibatkan masyarakat secara intensif untuk juga menjadi apa namanya ya Pam Swakarsa juga bagaimana melihat menginformasikan informasi yang ada seperti juga beberapa waktu lalu langsung mengalir informasinya tentang beruang, tentang harimau dan segala macam langsung ke teman-teman balai dan kita membantu mobilisasi untuk kegiatan di Rimang Baling. Jadi ini juga yang apa namanya teman-teman mitra yang ada di Rimang Baling juga bagaimana saling berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing terus tentu saja dan membackup penuh, membantu penuh dengan teman-teman di Bali maupun di kawasan TEN yang ada di Waikambas. Jadi mungkin itu Mas Anto dan teman-teman Mas Tono sekalian kira-kira gambaran kegiatan yang ada di Waikambas dan juga saya coba sedikit tambahkan di Riau, mohon izin ini mungkin juga menambah informasi yang di Riau seperti apa, memperkuat kegiatan-kegiatan apa namanya pemberdayaan di tingkat masyarakat. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu rekan-rekan sekalian gambaran kegiatan-kegiatan yang coba kita lakukan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agustinus Wijayanto dari APK yang sudah menyampaikan inisiatif banyak sekali tadi ya, sampai ke kegiatan-kegiatan yang secara langsung untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ini konteksnya adalah meminimalkan, memaksimalkan waktu bekerja masyarakat di lahan-lahan produktifnya, supaya nanti sehingga kemungkinan perjumpaannya dengan satwa liar menjadi berkurang gitu ya. Kemudian juga tadi ada bagaimana kemudian penyadaran itu juga bahkan dilakukan dengan pendekatan religi gitu ya. Dai sudah memberikan muatan-muatan bagaimana kemudian kita bisa peduli terhadap satwa di dalam agama Jawa. Itu saya pikir pendekatan yang cukup apa namanya cukup tidak banyak dilakukan gitu ya. Mungkin ini perlu juga untuk kita lihat pembelajarannya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengundang untuk mendapatkan feedback khusus. Saya berikan waktu ke Pak Ibzon ya dari Kepala Seksi BKSDA wilayah Lampung. Kepada Bapak saya persilakan lebih kurang 10 menit juga Pak ya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih saudara moderator. Jelas suara saya? Siap Pak, halo? Jelas. Jelas, Siap. Jelas. Siap. Oke. Yang terhormat Pak Samedi, kemudian Komandan Besar kita, Balai Besar BKSDA Riau, para narasumber, dan peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat siang. Kita kalau berbicara tentang konflik, seperti di awal mungkin saya setuju dengan Pak Samedi. Telah dilakukan beberapa kali metode seperti apa yang efektif memang perlu dievaluasi. Begitupun dari penanggap kita dan besar kita Pak Haryono, artinya jangan dikatakan konflik, tapi beda ada masing-masing keinginan satwa dan keinginan manusia yang dikatakan konflik. Saya setuju karena saya beberapa kali sosialisasi ke masyarakat ini bahwa jangan dikatakan konflik kalau dia masih di kawasan. Karena ternyata manusia yang memasuki kawasan itu yang terjadi. Jadi bukan dikatakan konflik. Nah, yang kedua, saya setuju juga dengan apa yang penanggap dari Pak Haryono. Artinya tidak saja kami KSDAE gitu yang diundang, kemudian pihak-pihak yang lain. Karena kalau kami yang KSDAE tentu saja konservasi yang kami utamakan di situ. Jadi saya di sini berbicara betul di awal juga kata Pak Haryono, yang bagusnya Waikambas yang menanggapi. Tetapi karena kita sudah diperintahkan untuk jadi penanggap, secara tupoksi mungkin saya di sini. Jadi apa yang telah kita lakukan, bagaimana selama ini seperti apa. Jadi konflik harimau terutama di Waikambas ini tidak ada data sama sekali.
Berarti di call center kami ataupun dari data kami SKW 3 bahwa konflik harimau untuk di Waikambas nihil, boleh katakan nihil. Dan ini perlu kita apresiasi. Apa? Kita gali ternyata memang perambahan tidak ada di sana. Itu yang pertama. Kedua, masyarakatnya memang penyangga-penyangganya ini sudah ini sudah dimanjakan gitu dengan NGO yang banyak. Jadi kalau kita feedback ke belakang, apa permasalahan konflik ini? Tentu perut. Artinya makanan mereka ini. Satwa perlu makanan, manusia perlu makanan. Di situ jika salah satunya terusik atau salah satunya berkeinginan, kalau kata Pak Aryono tadi punya keinginan, nah itu jadi itu yang terjadi di Waikambas. Nah ini kan tentu akan jadi pembelajaran terutama di TNBBS maksudnya di situ kan. Nah ini juga perlu, saya balik lagi ke Pak Samedi, perlu dievaluasi. Apakah penanganan yang di TNWK cocok dengan yang di BBS? Karena luasan kawasan, perambahan itu. Di sini saja artinya itu sudah berbeda. Tetapi kita apresiasi juga artinya bagaimana perjuangan Waikambas, bagaimana pola kerjanya Waikambas yang berhasil artinya sampai konflik harimau itu tidak ada datanya di kami. Jadi kami anggap bahwa di sana tidak berkonflik harimau. Di sana hanya gajah. Itu pun sudah ditangani oleh tim mereka, ERU. Artinya 24 jam tim itu. Saya sudah berkomunikasi dengan, artinya mengobrol dengan Pak Nazar, itu 24 jam mereka kerja. Terus bagaimana MMP-nya? MMP yang khusus tentang gajah. Jadi mereka libatkan masyarakat di sekitar kawasan Waikambas, artinya untuk konflik gajah. Kenapa? Ini akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat, secara ekonomi tersebut dia baik, tentu masyarakat akan apa ya? Akan berkurang keinginan mereka memasuki kawasan. Kemudian juga di Waikambas ini artinya bagaimana masyarakat gitu, artinya animo masyarakat dengan terlibatan masyarakat dengan artinya apa istilahnya dengan apa ya, dengan keterlibatan oleh Waikambas ini sangat bagus. Berbeda artinya kalau kita berbicara secara umum, karena di call center kami di sini tidak hanya harimau kami di sini. Ini secara tupoksi. Di sini ada data kami gajah itu yang sudah sampai 20 kali, kemudian harimau Sumatera 5 kali, beruang madu 1 kali, buaya muara itu sampai 5 kali. Itu baru hewan yang besar. Kami juga punya, artinya selain konflik juga, artinya kita nangani konflik yang sifat hewan kecil atau sekalian apa istilahnya bahasa kami evakuasi. Kukang Sumatera itu hampir per 2 hari sekali itu kami di call center itu. Kemudian monyet itu bagaimana ada mengganggu masyarakat. Kemudian seperti kemarin ternyata ada peliharaan di masyarakat, pelihara beruang dan lepas beruangnya. Itulah jadi apa bicara kami tupoksi, kembali ke tupoksi. Mungkin di sini kami ada bekas yang diundang mungkin berpikir apa namanya TPCA ini berpikir ex situ-nya mungkin. Kalau kami berpikir ex situ, di sini kami diundang. Karena konflik ini kalau sudah berbicara ex situ, kami BKSDA Lampung yang dihubungi. Karena secara kawasan sendiri kami yang di Lampung, kami tidak beli kawasan, itu hanya Krakatau, itu cagar alam laut, dan Gunung Anak Krakatau, Rawa Kandis itu rawa, dan itu cal BBS. Kemudian di sini juga ada itu pengalaman sih kemarin waktu masalah harimau juga. Jadi ada masyarakat itu bersahabat dengan satwa mereka. Saya lupa desanya itu, kita undang kemarin tokoh masyarakatnya itu yang menerangkan gimana mereka bisa berdampingan dengan harimau. Jadi mereka bagi waktu ternyata. Kalau mereka itu berkebun dari pagi sampai siang, artinya tidak sore mereka. Karena harimau itu sore sudah pasti dia keluar sampai malam. Nah itulah mereka batasi. Nah ternyata berhasil. Dan terkadang-kadang kata tokoh masyarakat ini,
yang diundang BBS ke ini untuk bercerita tentang bagaimana mereka hidup berdampingan dengan satu harimau, itu sampai tidur dia di depan rumah harimau itu. Tidak mengganggu katanya. Ternyata ada sifat hewan ini, hewan buas ini ternyata dia tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu, ternyata kita simpulkan. Atau mungkin juga berlaku untuk hewan-hewan yang lain. Ini juga mungkin jadi pemikiran kita bagaimana antara masyarakat dan hewan ini bisa hidup berdampingan. Bukan berdampingan artinya dekat dan tidak. Bagaimana membagi ruang. Kapan waktunya satwa, bagaimana waktunya manusia. Tentu dua-duanya. Atau bahasanya win-win solution. Kemudian tadi juga betul, kita kalau berbicara konflik ini mungkin lebih banyak ke BBS kalau satwa harimau. Karena kenapa kami terakhir itu mengevakuasi korban harimau terjerat di Suoh itu sampai kami Batua, kayak Batua itu kami titipkan di LK Lembah Hijau, ya alhamdulillah sehat. Tetapi kita memperhatikan harimau itu sakit sekali gitu. Kaki sebelah kanan depan hilang sampai bukan tadinya cakarnya saja, tetapi tidak engsel di atas cakarnya habis. Untuk berjalan pun dia susah. Artinya dalam arti untuk menangkap mangsa itu susah. Udah kita coba. Nah, itu jadi artinya seperti itulah satwa yang selama ini berkonflik itu yang ininya. Kemudian dari masyarakat, memang kita ada tercatat di sini ya, artinya ada yang hewannya yang dimangsa oleh harimau. Tetapi betul tadi dia ceritakan bagaimana pihak NGO artinya membuat kandang anti harimau. Sudah kita coba waktu itu di TNBBS dan dicoba itu kalau nggak salah BCS itu mencobanya kemarin. Dicoba memang betul ya minimalisir lah. Kemarin itu artinya satwa masyarakat yang termangsa. Karena apabila satwa ini termasuk satwa peliharaan masyarakat ini diusik atau dimakan oleh harimau, di sini akan timbul konflik lagi, Bu. Itu artinya tidak hanya masyarakat memasuki kawasan, tetapi bagaimana harimau yang masuk ke pemukiman masyarakat. Kemudian dalam kita harimau ini, secara tupoksi lagi saya jelaskan bahwa kita pelajari di sini ketersediaan pangan, kemudian bagaimana kawasan itu perambahannya, dan yang terakhir itu bahwa harimau ini dijadikan bisnis. Karena ternyata wangi sekali untuk harimau ini menjadi uang. Tinggi sekali permintaannya. Dari kuku, taring, terus kulit, semua berharga harimau ini. Kemudian perambahan. Mungkin ini saya setuju yang tadi ya PK bagaimana kita pemberdayaan. Saya setuju sekali. Artinya bagaimana masyarakat itu kita berdayakan. Dia punya penghasilan tanpa harus masuk kawasan. Kemudian kesediaan pakan itu sendiri saya perhatikan di TNWK cukup. Karena saya waktu itu ke Yabi, minat di mesnya, itu depan mes itu babi, hewan satwa babi itu luar biasa sana. Artinya cukup untuk pakan harimau itu sendiri. Artinya, itu ketersediaan pakan. Kemudian di sini juga artinya yang tadi itu persepsi masyarakat positif itu tadi betul. Karena di WK Mas ini yang harimau tidak pernah berkonflik. Dari data kami yang ada ini tidak ada. Semuanya adanya di yang masuk ke call center. Nah, kalau bicara call center lagi, kalau kami artinya terutama di KSDA ini sudah berjalan dan artinya langsung Pak Dirjen nanti mengawasi call center kami ini. Artinya betul-betul artinya sudah harus efektif. Bagaimana artinya kita menghindari konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat. Kemudian Satgas. Di sini juga kita perlu berpikir balik karena Satgas ini ternyata betul tidak berjalan efektif. Kemudian itu di tingkat provinsi bahkan di kabupaten. Karena kami selama ini masyarakat telepon ke buaya tuh kemarin. Camat yang lapor ke kami, Pak. Makanya saya bilang ke camat, tolonglah koordinasi ke pihak lingkungan hidup, mungkin dalam hal ini atau BNPB-nya, baru kita bersama dengan PBB-nya yang ke lokasi. Kemudian pasca konflik, Pak. Mungkin di sini juga mesti kita perhatikan, artinya masyarakat juga artinya yang betul-betul memang
dia tidak adanya jauh ini dari satuannya, artinya yang terganggu, mungkin itu memang ada semacam kalau kami dulu TNBBS ada ganti rugi, tapi ya tali asih sifatnya, mungkin itu juga yang sekarang sudah tidak lagi. Yang kedua, ruang antara harimau dan manusia yang berjauhan, betul-betul Pak, idealis Pak, betul, setuju sekali saya Pak kalau itu sampai terwujud. Kenapa? Karena saya belajar ini dari yang di awal tadi, bagaimana masyarakat, bagaimana hewan, mereka bisa berjalan masing-masing Pak. Kalau memang perlu, ada Pak di TNBBS kemarin diundang, saya lupa Pak nama bapaknya itu, terus masyarakat mana Pak? Sampai hari ini mereka tidak berkonflik Pak. Sedangkan harimau itu banyak sekali di daerah itu Pak. Lalu lalang di kebun mereka, di depan rumah mereka Pak. Bahkan karena pernah Pak kejadian dia tidur, masuk di dalam rumah Pak. Dimatikan lampunya sama dia, pintu yang terbuka, nggak lama sedikit mau pergi Pak. Jadi seperti itu artinya kearifan lokal dari masyarakat yang di TNBBS yang perlu kita menjadikan masukan. Kemudian perlunya tadi seperti kandang ternak anti serangan Pak harimau tersebut Pak, mungkin ke depan lebih digalakkan lagi Pak, karena masih terdapat kami laporan call center ini Pak, harimau masih menyerang di sini saya lihat, menyerang satwa kambing. Di daerah Tanggamus yang terbanyak Pak, Matang Sawah itu 2 kali di Asahan nih Pak. Kemudian di sini di Talang Asahan lagi Pak, Semaka, Tenggamus Pak. Rata-rata mereka ini Pak. Kambing lagi Pak. Di Lampung Barat Batu Tulis juga Pak. Jadi artinya kalau secara ini tupoksi artinya saya menanggapi, saya positif artinya dengan kegiatan artinya pemberdayaan yang dilakukan selama ini, karena itu merupakan salah satu pencegahan masyarakat untuk melakukan aksi masuk kawasan. Mungkin sementara itu Pak dari saya masukan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Ibson atas feedback-nya terhadap inisiatif yang sudah dilakukan di sekitar Lampung. Ini ada Waikambas di situ. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada satu pertanyaan dari peserta. Ada beberapa pertanyaan yang memang tadi sudah kita jawab ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Aris Subagio. Saya pikir ini saya tujukan ke Pak Sam ya. Ini kenapa dari awal kita membahasnya itu terkait dengan satwa besar saja. Jadi kenapa pilihan yang didukung mungkin oleh TFCI yang kita perbincangkan hari ini hanya terkait dengan satwa-satwa, kalau di sini sebut sebagai satwa besar katanya gitu ya. Seperti harimau, gajah, dan sebenarnya kita ada 4 satwa kunci yang upaya konservasinya didukung dalam program TFCI. Saya undang lagi Pak Sam. Halo Pak. Saya undang Pak Sam mungkin untuk sedikit memberikan tanggapan. Ini kenapa kita bicaranya satwa-satwa yang ya seperti gajah, harimau dan satwa besar saja. Ada persoalan sebenarnya yang dihadapi masyarakat sekitar dengan babi hutan gitu ya, dan beberapa satwa yang lain. Silakan Pak, mohon ditanggapi Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya ini terkait dengan masalah prioritasi sih. Kalau sumber daya kita terbatas, saya kira kita perlu memprioritaskan ke beberapa hal saja. Yang penting, yang cukup untuk bisa memayungi semuanya gitu. Nah, kebetulan 4 satwa besar ini, harimau, gajah, badak, orangutan misalnya ya, taruhlah itu 4 satwa besar itu yang ada di Sumatera, itu menjadi satwa kunci atau satwa payung, umbrella species gitu ya. Sehingga kalau kita menangani spesies itu, populasinya dan juga habitatnya, kemungkinan besar ya, ini masih ada peluang juga gitu, bahwa satwa-satwa yang lain itu akan juga terlindungi gitu. Intinya seperti itu. Tapi sebenarnya alasan utama kita karena kita memang perlu melakukan prioritas-prioritas karena sumber daya kita yang terbatas itu saja sih. Itu aja sih Mas Tono. Ya baik, terima kasih Pak Sam untuk tanggapannya. Jadi saya mau review sedikit kondisi kita sekarang ini tinggal maksimal 20 menit lagi untuk melanjutkan acara ini. Saya sebenarnya ada banyak sekali
sifatnya data, informasi, dan mungkin juga beberapa di antaranya bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita di dalam inisiatif, dalam penanganan dalam tanda kutip satwa, manusia, dan satwa dengan konflik, satwa dengan manusia maksud saya. Saya memang maaf ini nggak bisa banyak, nggak lama ini. Cuma saya mau pembinaan pikir saya hari ini. Pak, mohon maaf, pamit ini ada titipan dari Chris. Baik, beberapa isu yang mengemuka dalam pembicaraan kita pada hari ini, misalnya perlu sepertinya kita ini maksudnya para pihak yang terkait dengan stakeholder kehutanan dan non kehutanan, misalnya gitu ya, kita duduk bersama melihat lagi sejauh mana sebenarnya efektivitas dari kawasan-kawasan yang dialokasikan untuk ruang hidup satwa gitu, karena jangan-jangan memang beberapa kawasan sudah daya dukungnya sudah tidak memungkinkan lagi gitu ya, seperti yang jadi perlu semacam review gitu kembali bersama situasi dari kawasan-kawasan konservasi di Indonesia. Kita juga perlu kemudian mengajak jangan hanya kita gitu ya, jadi mono dia gitu ya diskusinya. Kita perlu mengajak kawan-kawan yang memangku kepentingan lain dari sektor kehutanan, karena kehutanan itu juga tidak semata-mata hanya soal satwanya, ada juga di situ soal, karena kehutanan di kita itu kan ada soal produksinya dan sebagainya gitu. Jadi kita perlu duduk bareng dengan. Jadi ini challenge juga bagi kita. Saya pikir nanti kita akan ada obrolan internal di TFC bagaimana kita kemudian menggagas diskusi yang lebih terbuka dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi memang forum ini kita lebih fokuskan ke melihat pembelajaran yang sudah dilakukan oleh mitra-mitra kita. Dan tentu nanti kita akan pikirkan untuk bicara di stakeholder yang lebih luas. Kemudian juga ada isu yang dari curhatan kawan-kawan peserta diskusi kita pada hari ini, bahwa perlu sinergi data. Ini sepertinya informasinya banyak gitu ya, ada pembelajarannya, ada data-datanya segala macam. Bagaimana kemudian ini bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa didistribusikan ke kalangan yang lebih luas lagi untuk terkait dengan hasil-hasil kegiatan dan pembelajarannya. Itu beberapa catatan. Kemudian juga banyak yang yang tadi ada juga pertanyaan terkait dengan bagaimana koordinasi. Saya mungkin ingin menyampaikan juga kalau terkait dengan koordinasi, memang TFCA sendiri gitu ya, TFCA itu mensyaratkan sebenarnya bahwa sebuah inisiatif itu dia bisa didukung oleh TFCA ketika dia pertama sudah didiskusikan dengan pengelola di tingkat tapak, sudah ada rekomendasi dari stakeholder utama di kawasan tersebut, dan bahkan ketika berkegiatan yang di dalam kawasan ber-MOU dengan pengelola kawasan. Jadi memang sinergi koordinasi itu memang sudah diprasyaratkan dari awal untuk bisa didukung oleh TFCA. Mungkin itu beberapa isu yang muncul. Saya melihat di sini pertanyaan hampir tidak ada lagi yang sifatnya pertanyaan. Nah, oleh karena itu karena memang ini juga waktunya tinggal sedikit, saya mungkin minta waktu 5 menit saja dari masing-masing Bapak, closing statement lah dari apa yang kemudian setelah ini perlu kita perluas dari best practice yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita ini. Kepada narasumber dan penanggap mungkin maksimal 5 menit ya untuk closing statement. Gitu ya. Saya mulai dengan Pak Sam dulu Pak untuk closing statement-nya Pak. Terima kasih Mas Tono. Saya mungkin pendek saja. Pertama Pak Haryono, terima kasih tadi statement-nya sangat lugas dan saya kira itu yang diperlukan dari kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini ya. Masalah itu mengenai istilah ya, konflik atau apapun namanya, ya itu bisa kita cari nanti kalau memang sudah kita ketemu istilah yang tepat, itu kita bisa pakai itulah. Tapi sementara ini memang ya secara internasional itu yang dipakai gitu ya.
mungkin sementara ini kita pakai ya dalam tanda kutip gitu ya. Karena yang mudah mungkin ya, mengucapkannya mudah gitu. Tapi intinya itu bahwa kita konflik itu hanya simptom, hanya gejala. Jadi kalau sakit itu hanya demamnya saja gitu. Sementara ini yang kita tangani adalah kita memberinya Panadol gitu. Belum kita memberikan kita operasi dan sebagainya, itu masih belum gitu. Nah, itu yang perlu gitu. Oleh sebab itu salah satunya tadi Pak Haryono juga sudah menyampaikan secara tegas gitu ya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Mengenai tata ruang, jangan-jangan mungkin nggak benar gitu. Jangan perlu redesign dan sebagainya gitu. Ya, mari kita bersama-sama itu perbaiki bersama sehingga permasalahan ini bisa kita paling tidak kita kurangi secara signifikan, sehingga ke depan itu kita tidak mengalami hal-hal yang terus-menerus masyarakat protes, kemudian pemerintah disalahkan terus gitu. Pemerintah dalam hal ini Pak Haryono yang mungkin punya mandat untuk melakukan perlindungan terhadap satwa-satwa itu selalu disalahkan terus gitu kan gitu. Nah, ini hal-hal itu ke depan mudah-mudahan kita bisa secara signifikan kita turunkan gitu ya. Termasuk tadi secara jangka panjang gitu ya, sustainability-nya istilah saya gitu. Itu dana desa. Dana desa ini menjadi penting. Kebetulan ini sebagai informasi pendahuluan saja, Kehati saat ini sedang menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Kemendes. Mudah-mudahan arahnya bisa ke sana. Dana-dana yang diperlukan untuk desa-desa yang terlibat di dalam konflik seperti ini itu bisa tertanggulangi gitu. Saya kira mungkin itu aja Mas Tono dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hal-hal yang sangat mendasar di lapangan. Juga teman-teman dari BKSDA, Taman Nasional, UPT Kementerian itu dalam menjalin kerjasama dengan teman-teman mitra penerima hibah di sini dari TFC Sumatera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam untuk closing statement-nya. Selanjutnya Bang Tony, kalau ada yang disampaikan. 5 menit, Pak. Ya, mungkin tidak banyak juga Bang Tono. Jadi ketika kita bicara tentang koeksistensi, dasarnya itu adalah bagaimana kita bisa menyadari adanya makhluk lain di sekitar kita begitu. Nah, kalau kita sudah sadar bahwasanya makhluk lain itu tidak hanya sekedar menjadi hama atau tidak hanya sekedar mengganggu, tapi mempunyai manfaat juga bagi kita, maka respon kita ketika aktivitas makhluk itu dengan kita bertemu, itu respon kita bisa menjadi tidak menyakiti daripada makhluk itu. Nah, itu menurut saya juga menjadi kata kunci bahwasanya kita harus kembali lagi itu sebenarnya sudah terjadi sudah berlaku di masyarakat lokal kita begitu. Mereka sudah menyadari tentang kearifan alam, tentang kearifan lokal seperti itu. Nah, kalau itu kemudian kita sebarluaskan, saya yakin respon kita terhadap konflik itu akan menjadi menguntungkan tidak hanya bagi manusia, juga kepada alam. Karena ketika keberadaan satwa dan manusia itu di suatu tempat masih berlaku, maka konflik pasti akan terus terjadi begitu. Dan menurut saya untuk keberlanjutan memang pelibatan para pihak ini adalah penting. Kita NGO atau mitra itu hanya ad hoc, tidak bersifat permanen. Maka ketika ada para pihak yang juga terlibat dan mengadopsi pendekatan-pendekatan yang kita bangun, inisiatif-inisiatif yang kita lakukan, maka beban menjadi ringan dan keberlanjutan menjadi terjamin. Demikian Mas Tono, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Tony. Intinya perlu sinergi dengan kawan-kawan yang atau bapak dan ibu-ibu dari dinas instansi yang memang sudah secara permanen tupoksinya itu ya, kawan-kawan NGO, lebih ke ad hoc dan segala macamnya. Jadi gagasan ini bisa berlanjut atau tidak ketika sinergi itu
baik di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pak Sumi, silakan Pak, kalau ada beberapa hal yang mau disampaikan Pak. Terima kasih. Mungkin singkat aja bahwa istilah koeksistensi atau hidup berdampingan secara damai antara manusia dan satwa itu saya kira sesuatu yang bukan yang mustahil, hanya tetap bisa kita lakukan ke depan gitu. Sejauh tentu karena kondisinya memang sudah berubah, artinya keseimbangan yang ideal memang sudah tidak ada lagi gitu. Yang jelas ya yang ada seperti ini, dan kita perlu berikhtiar secara bersama. Tentu dasarnya adalah saling istilahnya kita samakan persepsi, kemudian sinergi kita untuk bersama-sama menghadapi lah gitu. Karena kalau kita anggap ini sebuah keniscayaan ya memang iya gitu. Jadi prinsipnya bahwa koeksistensi ini masih mungkin kita lakukan dan bahkan sangat mungkin kita lakukan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subi untuk responnya. Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Tono. Jadi mungkin tidak panjang juga, tapi bagaimana sebenarnya kita tataran-tataran pencegahan yang harus kita preventif lah, yang harus kita perkuat gitu ya, sehingga konflik itu tidak terjadi gitu. Jadi atau paling tidak minimalisir konflik, sehingga aspek-aspek pengurangan resiko dan segala macamnya dari awal yang perlu kita perkuat, sehingga memang kalau bicara tadi koeksis ya bagaimana kita mengadaptasi bahwa kita hidup dengan mereka gitu. Jadi memang kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran ya bagaimana kita mengolah itu, mempersempit ruang pertemuan kita. Kalau tadi Pak Arino sampaikan bagaimana kita mengurangi pertemuan dengan satwa dengan mengefektifkan kegiatan-kegiatan di lokasi kita. Yang kedua, sekali lagi bahwa ini bukan hanya tugas teman-teman OPD, tapi bagaimana kita bersinergi semua pihak gitu ya, baik masyarakat, baik pengusaha, baik LSM dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah atau menangani konflik yang terjadi, sehingga ini bisa mengurangi resiko ataupun dampak baik kepada satwanya maupun kepada manusianya. Mungkin itu Pak Tono kira-kira tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Pak Kababes terakhir ya Pak. Saya ke Pak Ibson dulu Pak, closing statement-nya. Terima kasih moderator. Mungkin kalau saya di sini mungkin saya menyoroti mungkin satgasnya mungkin ke depan agar berjalan dengan maksimal, mungkin dibentuknya sekber bersama, sekretariat bersama, dan sekaligus di sana ada call center. Jadi langsung sekber yang menangani masalah konflik satwa. Kemudian seperti di awal saya setuju adanya evaluasi terhadap penanganan konflik ini, penanganan konflik terutama pasca konflik. Kemudian dalam penanganan konflik ini mungkin membutuhkan dana, dari sini kita duduk satu meja, kita membahasnya baik dari pemerintahan maupun NGO untuk duduk bersama tentang pendanaannya. Kemudian tentu tidak bukan niscaya artinya hidup berdampingan dengan satwa. Saya ulangi lagi, ini sudah dicoba dan ini kenyataan Bapak. Artinya kalau memang kita berlaku arif dan bijaksana, hidup berdampingan dengan satwa, insya Allah bisa dilaksanakan. Kemudian pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan itu lebih ditingkatkan lagi, karena ini ternyata yang paling efektif dalam hal mencegah terjadinya perambahan. Mungkin itu Pak. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibson untuk closing statement-nya. Nah, ini yang terakhir saya minta kesediaan Pak Suaryono, Kepala Besar Balai KSDA Riau. Silakan Pak. Oke, suara masuk bagus? Bagus Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, Pak Samedi dan rekan-rekan TFCIE, kemudian rekan-rekan pegiat konservasi semuanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement saya. Yang pertama, kita berharap bahwa seminar-seminar seperti ini nggak berhenti hanya di selesai seminar selesai gitu ya. Salah satu wabah yang menyertai wabah COVID adalah wabah seminar saat ini. Banyak banget undangan seminar hari ini dan saya nggak tahu apakah ada tindak lanjutnya apa enggak itu. Apakah ini ada tindak lanjutnya apa enggak? Sekarang bukan saya pesimistis ya, enggak. Tapi saya harap ini jangan berhenti hanya di sini gitu loh. Mari kita tunjukkan dengan langkah-langkah aksi nyata
yang real. Jangan hanya berteori di seminar-seminar seperti ini. Saya kira dunia saat ini nggak butuh teori, tapi butuh langkah nyata. Itu yang saya harapkan. Mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit keras, itu ya memang karakter saya. Bang Banyumas kalau ngomongnya gitu sih. Tapi nggak ada lah, insya Allah hati saya bersih. Untuk rekan-rekan semua, insya Allah hati saya bersih. Saya menantang kali teman-teman semuanya, bahwa coba jangan berhenti di teori sini, tapi ayo kita langsung di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sadar tentang posisi ini. Ada beberapa hal yang menjadi kritik, jangan sampai apa yang dilaksanakan oleh rekan-rekan mitra NGO ini dalam tanda kutip terpublikasi sebagai aktivitas yang menggantikan posisi balai. Artinya apa? Apa yang dilaksanakan oleh mitra adalah apa yang dilaksanakan oleh kami bersama-sama dengan kami. Bukan mitra sendirian itu loh. Bahasa Ibu Menteri yang sering diingatkan kepada kami, jangan sampai NGO atau mitra atau apapun menjadi overclaim. Wah, ini keberhasilanku loh. Lah kalau ini semua diakui sebagai keberhasilan NGO, UPT dibubarkan aja gitu. Sampai seperti itu kan bahasa ekstrimnya, tapi saya kira ini enggak. Saya harap ini mari kita sadar tentang posisi kita, bahwa keberadaan NGO, keberadaan mitra adalah saling support, saling mendukung. Kenapa saya berkata tadi? Hari ini pun ada catatan untuk panitia, untuk penyelenggara satu. Kenapa nggak ada kesempatan bicara untuk rekan-rekan kepala balai TNTN? Kenapa nggak ada kesempatan bicara untuk rekan Bukit 30 misalnya? Nah, ini catatan untuk panitia, karena apapun mereka pemangku kawasan. Berilah kesempatan bicara untuk TN Bukit 30 misalnya, kemudian TNTN, tempat Mas Antoni berkantor di sana. Ya, ini contoh-contoh yang catatan untuk kita. Sehingga seolah-olah jangan seolah-olah ini berdiri sendiri. Ini gaya ngomong saya juga ngomong aja udah ngomong NGO, bukan sebagai kepala balai besar. Sehingga saya harapkan ini sebuah catatan ke depannya, tolonglah bahwa apa yang dilakukan rekan-rekan mitra itu adalah apa yang dilakukan rekan-rekan bersama dengan kami LHK atau UPT yang ada di bawahnya. Kemudian data, tadi ada beberapa catatan saya ingin komentari. Data yang disampaikan oleh rekan-rekan itu udah nggak update itu loh, kurang update. Ada data 2010 sampai 2015. Padahal kita sering duduk di sini, tanya Mas Antoni, tanya rekan-rekan Mas Wijayanto dan seterusnya. Kita setiap tahun update data. Artinya data-data konflik, data-data sapu jerat, operasional, data populasi, data kantong, itu udah kita perbarui setiap tahun. Janganlah menggunakan data-data usang 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Ini penting untuk, karena ini yang mengikuti kan bukan hanya orang kita. Ada teman-teman ini yang banyak yang mengikuti, sehingga saya harapkan data itu tolong diupdate. Jangan menggunakan data 2015. Saya punya data semuanya. Tapi karena tadi udah ditampilkan, saya nggak perlu. Saya punya data. Setiap tahun ada data. Sampai hari ini berapa sih laporan masuk ke kami ada. Karena kami ada setiap hari. Nah, untuk itu mohon, ini tingkat komunikasi kita yang perlu kita tingkatkan, sehingga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi datanya update sama dengan kita, data informasi konflik, populasi, kemudian laporan, terus apa yang sudah kita laksanakan bersama, misalnya tadi hasil operasi jerat dan seterusnya. Itu data itu yang perlu kita perbaiki. Sehingga kembali ke moto kami bahwa konservasi, karena konservasi tak mungkin sendiri. Itu memiliki dua arti, sekali lagi ingin saya pasarkan kalimat-kalimat itu. Karena konservasi tak mungkin sendiri itu menjadi satu kalimat tunggal, bahwa memang konservasi nggak bisa dilaksanakan sendiri. Itu yang pertama. Arti kedua, karena konservasi, kita nggak sendiri, jadi banyak teman. Nah, ini mari kita lakukan, bahwa mitra NGO adalah teman-teman kami dalam mencapai kemampuan maksimal yang bisa kita laksanakan dalam rangka perlindungan, penyelamatan satwa yang dilindungi. Saya kira itu closing statement dari saya. Mohon maaf kalau bahasa saya agak keras dan insya Allah untuk kebaikan kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Pak Suharyono dan kawan-kawan di Balai Besar KSDA Riau. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir closing statement-nya sudah ada, tapi memang ada beberapa hal juga yang saya perlu sampaikan, bahwa ini memang kegiatan yang
memang kita lakukan sebagai apa namanya adaptasi dari strategi kami gitu ya. Karena memang kita harus mengurangi perjumpaan sesama kita gitu ya, bukan hanya dengan satwa gitu ya. Oleh karena itu memang model-model pembelajaran begini ya terpaksa kita akan kita akomodasi. Sebenarnya kami punya pembelajaran offline gitu ya. Biasanya kegiatannya memang kita kunjungan ke lapangan segala macamnya, memang saran dan masukan diberikan pada waktu itu. Kemudian juga kegiatan ini catatan-catatannya nanti tentu akan jadi bahan pertimbangan dari masing-masing mitra kami ketika melanjutkan kegiatannya. Jadi memang ini tidak berhenti di seminar ini, tapi nanti di antara TFCA, kemudian mitra, nanti kita akan diskusikan kembali bagaimana memfollow up dalam bentuk dalam kegiatan-kegiatan kawan-kawan di lapangan. Nah, kemudian juga saya menyampaikan, karena di chat cukup banyak tadi pertanyaan terkait link absen dan materi. Jangan khawatir bahwa untuk semua kawan-kawan yang sudah registrasi dan mendaftar, itu semua akan dikirimkan oleh panitia, nanti berupa sertifikat, kemudian juga materi, kemudian juga catatan-catatan dari pertemuan kita, atau semacam rangkuman dari diskusi kita. Itu yang ingin kami sampaikan, tapi itu nanti akan dikirimkan oleh panitia langsung kepada semua peserta yang sudah registrasi. Terima kasih kepada Pak Sam, kepada kawan-kawan narasumber, dan juga kepada para penanggap. Terima kasih juga secara spesial saya mau sampaikan ke Pak Henry Manik, ya, Ibu Sari Rahayu, kemudian Gusti Ari Afrilia, kemudian Pak Ahmadi, kemudian Rika Afrida, dan Sofia yang sudah memberikan pemikiran-pemikirannya juga melalui chat. Jadi ini ikut mewarnai diskusi kita pada hari ini. Demikian saja Bapak dan Ibu, seminar ini kami ingin sebelum ditutup kami mohon kesediaan waktu Bapak semuanya untuk menghidupkan video, kita akan foto bersama. Mohon untuk semuanya menghidupkan videonya. Sudah? Siap. Sudah? Oke, baik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan webinar ini. Atas nama panitia, atas nama TFCA Sumatera dan Pundi Sumatera, saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi semua kita, baik kepada Bapak para narasumber, pada Bapak para penanggap, dan peserta sekalian. Demikian saja, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Haryono, selamat siang. Selamat siang Pak Samedi. Sekalian. Mas Agus kok kayak Surya Paloh suwe ya. Agus Wijayanto itu brewoknya itu loh kayak Pak Surya Paloh. Biar dikira orang Nasdem ya. Iya. Non partisan Pak. Podo, Partai Korpri saya. Saya Partai Korpri, Korprihatin Indonesia. Siap, salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian. Baik, izin pamit. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, sami-sami. Tunggu izin ya, sukses saya Mas Agus. Iya. Masih Nasono, yuk semuanya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ayo Bang Tony. Nanti kita pikirkan lagi kapan bisa bertemu ya. Oke, siap. Salam semuanya ya. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Salam. Salam.